Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifan dari jurusan MPI semester 3 kelas MPI E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga transfer. Harga transfer dalam arti luas adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban merupakan pusat laba. Untuk pembahasan lebih lanjut, maka harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Di dalam satu perusahaan terdapat divisi yang menjual produk (barang atau jasa) sama dengan penjual. 2. Divisi membeli produk (barang atau jasa) sama dengan pembeli. Oleh karena itu, dalam divisi-divisi tersebut perlu dibuat dua macam keputusan, yaitu 1. Keputusan pemilihan sumber adalah menetapkan membeli dari luar perusahaan atau eksternal, atau membeli dari dalam perusahaan atau internal. 2. Keputusan penetapan besarnya harga transfer. Akuntansi keuangan menghendaki agar setiap transaksi dilakukan dengan pihak luar yang independen, sehingga dengan demikian transaksi tersebut bersifat objektif. Akan tetapi persyaratan tersebut sukar dipenuhi oleh sebuah pusat laba yang merupakan salah satu mata rantai dan perusahaan berintegrasi vertikal. Misalnya perusahaan PULP, perusahaan kertas, dan perusahaan kotak karton. Dalam perusahaan berintegrasi vertikal, setiap pusat laba membeli bahan mentahnya dari pusat laba sebelumnya. Kalau bahan mentah tersebut tersedia di pasar, maka harga pasar tersebut dapat digunakan sebagai harga transfer, sehingga transaksi intern tersebut masih bersifat objektif. Akan tetapi, ada kemungkinan semua perusahaan yang termasuk dalam satu industri merupakan perusahaan yang berintegrasi, masing-masing memenuhi sendiri kebutuhannya akan bahan mentah, sehingga tidak terdapat pasar bebas untuk bahan mentah tersebut. Dalam hal demikian, laba yang diperoleh pusat laba tidak mencerminkan laba yang objektif. Pusat laba. Pusat laba merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh. Tujuan penentuan harga transfer. Harga transfer harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan-tujuan berikut. 1. Menyajikan informasi yang relevan untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan. 2. Memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. 3. Membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba terkait. 4. Sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Penentuan harga transfer. Metode penentuan harga transfer. Metode market price adalah penetapan berdasarkan harga transfer. Pusat laba. Pusat laba merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh. Tujuan penentuan harga transfer. Harga transfer harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan-tujuan berikut. 1. Menyajikan informasi yang relevan untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan. 2. Memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. 3. Membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba terkait. 4. Sistemnya sederhana untuk dipahami. Kedua, penentuan harga transfer. 1.
Satu prinsip dasar. Prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Yang kedua, situasi ideal. Harga pasar berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi-kondisi di bawah ini ada. 1. Orang-orang yang kompeten. 2. Atmosfer yang baik. 3. Harga pasar. 4. Kebebasan memperoleh sumber daya. 5. Informasi penuh. 6. Negosiasi. Yang ketiga, hambatan-hambatan dalam memperoleh sumber daya. Pasar yang terbatas dalam banyak perusahaan. Pasar bagian pusat, laba, penjual, atau pembeli dapat saja sangat terbatas. B. Kelebihan atau kekurangan kapasitas industri seandainya pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas. Dengan kata lain, ia memiliki kapasitas yang berlebih. 4. Harga transfer berdasarkan biaya. 2. Keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya adalah: A. Dasar biaya. Basis umum adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi. Produk akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. B. Markup laba. Dalam menghitung markup laba juga terdapat 2 keputusan. 1. Apa basis markup laba tersebut? 2. Tingkat laba yang diperbolehkan. 5. Biaya tetap dan laba hulu. Metode-metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara-cara: 1. Persetujuan antar unit usaha. 2. Langkah penentuan harga. 3. Pembagian laba. 4. 2 kelompok harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Wulandari, NPM 1911030424. Di sini saya akan menjelaskan metode harga pasar dan juga metode harga pokok. Yang pertama, metode harga pasar. Menurut metode ini, harga transfer ditentukan atas dasar harga pasar dari produk atau jasa yang dipertukarkan. Metode ini umumnya digunakan pada organisasi yang menetapkan desentralisasi, sehingga setiap pusat pertanggungjawaban menghasilkan produk atau jasa. Divisi penjual mempunyai wewenang untuk menetapkan harga transfer. Harga pasar yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer umumnya adalah harga pasar yang dimodifikasi atau disebut juga harga pasar minus, yaitu harga pasar setelah dikurangi dengan biaya penjualan yang dapat dihindari jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Biaya yang dapat dihindari tersebut antara lain potongan penjualan, biaya iklan, biaya angkut, komisi penjualan, dan biaya penagihan. Berikut ini adalah cara perhitungan harga transfer atas dasar harga pasar yang dimodifikasi. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, tidak semua produk atau jasa yang dipertukarkan mempunyai harga pasar. Yang kedua, mungkin saja terdapat beberapa macam harga pasar dari produk atau jasa yang dipertukarkan. Yang ketiga, pengurangan harga pasar dengan biaya yang dapat dihindari menguntungkan bagi divisi pembeli. Berikut ini adalah laba divisi dengan harga transfer yang ditetapkan atas dasar harga pasar yang dimodifikasi. Di sini soal tersebut saya ubah menjadi tabel agar mempermudah untuk memahami soal. Untuk laba sendiri, rumusnya yaitu penjualan dikurangi biaya produksi dikurangi biaya penjualan. Nah, pada biaya penjualan, produk yang dihasilkan dikali dengan harga jual per unit. Untuk biaya produksi, jumlah unit dikali harga variabel per unit ditambah harga tetap total. Dan biaya penjualan yaitu jumlah unit yang dijual dikali biaya penjualan. Yang kedua, metode harga pokok. Menurut metode ini, harga transfer ditentukan atas dasar harga pokok produksi dari produk atau jasa yang dipertukarkan. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis produk atau jasa yang bersifat khusus atau tidak dihasilkan oleh pihak eksternal perusahaan. Di samping itu, metode harga pokok digunakan jika pertama, produk
atau jasa yang dipertukarkan tidak mempunyai harga pasar. Yang kedua, terdapat beberapa macam harga pasar dari produk atau jasa yang dipertukarkan. Harga pokok yang digunakan dalam penentuan harga transfer dapat berupa full cost atau variable cost, sedangkan sistem harga pokok yang digunakan dapat berupa harga pokok histori atau harga pokok yang ditentukan di muka, yang umumnya berupa harga pokok taksiran atau harga pokok standar. Penentuan harga transfer atas dasar harga pokok penuh umumnya digunakan jika volume penjualan kepada pihak eksternal dapat menyerap semua kapasitas produksi yang dimiliki oleh divisi penjual. Sedangkan jika volume penjualan kepada pihak eksternal belum dapat menyerap semua kapasitas produksi yang dimiliki oleh divisi penjual, lebih sesuai jika digunakan penentuan harga transfer atas dasar harga pokok variabel. Penggunaan harga pokok historis atau sesungguhnya dalam penentuan harga transfer akan merugikan divisi pembeli jika harga pokok sesungguhnya mengandung ketidakefisienan. Oleh karena itu, penggunaan harga pokok taksiran atau standar dalam penentuan harga transfer dinilai lebih baik daripada penggunaan harga pokok sesungguhnya. Untuk memotivasi divisi penjual, harga transfer ditentukan atas dasar harga pokok ditambah laba yang dikehendaki oleh divisi penjual dan disetujui oleh divisi pembeli. Laba tersebut ditentukan dengan sejumlah persentase tertentu dari harga pokok. Berikut ini adalah contohnya. Di sini masih menggunakan contoh yang sama, hanya saja penentuan harga transfernya menggunakan harga pokok ditambah laba 30% dari harga pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okla Pratiwi, NPM 191111030363. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode negosiasi dan metode arbitrasi. Yang pertama, metode negosiasi. Metode negosiasi yaitu penentuan harga transfer antara atas dasar tawar-menawar antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Metode ini dapat diterapkan apabila yang pertama, tidak tersedianya layanan pasar dari produk atau jasa yang dipertukarkan. Yang kedua, timbul masalah dalam penentuan besarnya laba dari produk atau jasa yang dipertukarkan. Yang ketiga, produk atau jasa yang dipertukarkan tidak menghasilkan eksternal dari perusahaan. Metode negosiasi dapat diterapkan dengan baik jika para manajer atau divisi mempunyai hak wewenang penuh dalam mengambil keputusan dalam penentuan harga transfer. Di samping itu, para manajer atau divisi harus bisa memiliki informasi mengenai harga pasar dari produk atau jasa yang dipertukarkan dan kemampuan bernegosiasi dengan baik. Apabila hal di atas tidak terpenuhi, maka penentuan harga transfer akan memakan waktu yang cukup relatif lama. Contohnya sebagai berikut. Dua, metode arbitrasi. Menurut metode ini, harga transfer ditentukan oleh direksi atau pihak lain yang ditugaskan sebagai arbitrator. Metode ini digunakan jika terjadinya konflik antar manajer dalam negosiasi transfer. Arbitrator dalam hal ini melakukan dialog dengan para manajer yang bersangkutan. Dialog tersebut diharapkan dapat menentukan harga transfer dari kedua belah pihak.
Contohnya sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.